itu adalah yang pertama gali dan eksplorasi. Yang kedua itu muat konten. Yang ketiga itu buat aktivitas. Yang keempat itu ikuti pemikiran murid. Kemudian yang rayakan dan akhiri pembelajaran. Itu. Nah, apa yang dimaksud gali dan eksplorasi? Kita harus bisa menggali konteks yang dekat dengan keseharian anak. Keseharian anak apa? Ya mungkin dari kehidupan pribadi anak-anak, mungkin dari keluarga, mungkin dari sekolahnya, mungkin juga masyarakat sekitarnya. Pada saat kita membuat KSP ya, itu kan awalan itu mesti kita mengungkapkan apa? Latar belakangnya sekolah kita seperti apa. Nah itu misalnya kalau di sini di sini itu dekat dengan Ngulon Siti wis tekan Njuruk misalkan, Ngulon Siti meneh wis tekan Balai Kota misalkan, Ngulon Siti meneh wis tekan, nah seperti itu, keraton. Nah itu mungkin lah di sekitar kita ini juga ada banyak sekali catering mungkin ya, catering, catering barang, iya wong catering itu nanti juga bisa kita pakai untuk sumber belajar ya. Di dekat situ ada tempat padepokan. Nah padepokan itu juga bisa kita pakai untuk kegiatan belajar. Nah dari situ gali dan eksplorasi, kita menggali dan mengeksplorasi sebanyak-banyaknya bahan materi ajar yang bisa kita berikan pada anak didik kita. Dipitati, diinventarisir lah gampangane. Ayo sing kita bisa gali dan eksplorasi. Wah ini di halaman sekolah kita itu ada daun, ada ranting, ada batu, ada tanaman empon-empon, ada duwek, ada matoa, ada pepaya. Wah, kuwi kabeh bisa dimanfaatkan. Kita inventarisir duwene opo. Seperti yang diaturke Pak Bambang tadi. Tidak harus membeli. Jadi nanti penjenengan bisa eksplor. Wes, nek di sini mungkin saya nanti menggunakan manik-manik, nanti saya sampaikan bisa menggunakan apa lagi seperti itu. Ini gali dan eksplorasi. Gali dan eksplorasi napa nek wau? Menggali dan mengeksplorasi sumber belajar, materi belajar yang bisa kita berikan pada anak didik kita. Wes, jenengan pun mikir ya iki nggih. Aku duwe ngene. Gali dan eksplorasi. Kemudian selanjutnya muat konten. Apa itu muat konten? Muat konten adalah sebenarnya kita mencocokkan materi pembelajaran yang kita perlukan, yang kita akan berikan kepada anak didik kita itu dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita sudah baru loh, CP 2025. Sampun gadah sedaya nggih. Sampun lah wong sesokan gawe rapot. Masa CP-ne rung duwe kok lak ya piye. Nah, seperti itu. Jadi muat konten itu menghubungkan nggathokke kegiatan belajar yang akan kita lakukan itu dengan capaian pembelajaran, dengan CP-nya. Nah, muat konten di sini kita menggunakan apa ini? Pembelajaran aktif berbasis bermain. Tadi Pak Bambang itu meskipun belum perso isinya itu sudah ini. Wah, beliau kan cerdas ya. Jadi membidik, wah ini kira-kira ini. Wah, ternyata bener. Jadi dilakukan melalui bermain. Berbasis apa? Berbasis bermain. Dengan cara apa toh? Nah, dengan bermain itu kita juga tetap bisa memfasilitasi murid kita itu untuk mengamati, menirukan, membuat
Dan bahkan maksudnya memperluas pola gini, Bu Guru hanya ngajari merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah kuning. Jangan salah, ternyata anak kita itu bisa lebih kreatif. Oh, ini ditambahin lagi bisa ya Bu Guru ya. Kalau aku bikinnya merah-merah kuning, merah-merah kuning gitu boleh nggak Bu Guru? Boleh. Itu, jadi kita jangan underestimate sama anak-anak kita loh ya. Ternyata anak-anak kita itu sudah membawa sesuatu dari rumah. Kalau zaman dulu ilmuwan sing pas pertama kali kita belajar pendidikan anak usia dini itu katanya anak itu bagaikan kertas putih, kertas kosong, tinggal bagaimana guru itu mencoret-coretnya. Ternyata itu dipatahkan begitu ya, terpatahkan. Artinya apa? Sebenarnya anak itu sudah punya goresan-goresan yang samar gitu ya. Nah, tugas kita menebalkan seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah menggali eksplorasi, muat konten, sekarang waktunya buat aktivitas. Membuat aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya, aktivitas kegiatan bermain juga. Jadi kita lebih spesifik begitu loh. Misalnya begini, menyusun pola ABC dengan menggunakan manik-manik. Manik-maniknya warnanya mungkin merah, kuning, hijau. Itu namanya buat aktivitas. Kita membuat aktivitas yang akan kita jadikan sebagai kegiatan untuk murid-murid kita. Nah, aku dan bilangan atau karena ini band gembirane band ketok itu di modulnya sahabat bermain. Terus ada modul serunya bermain pola dan benda. Nah, seperti itu. Jadi ini ngono-ngono kuwi nama modulnya. Kemudian menjelajahi dunia, bentuk, ruang, dan posisi. Nah, seperti itu. Kemudian petualangan, mengukur. Lihat. Kemudian yang selanjutnya menjelajah data dengan gembira. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah kegiatan-kegiatannya begitu ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu gitu. Ya. Selebar langkahmu ya, jangan gini. Ini bukan langkah, ini nyimit seperti ini. Nah, jadi buka kakimu. Nah, itu namanya mengikuti pemikiran murid. Ikuti pemikiran murid biar apa? Biar apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu benar. Jadi gini, dikei contoh seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Dek, tolong ukur panjangnya keranjang ini dengan jengkal. Enak sih ini. Nah, seperti ini. Jadi kita ajari. Dek, nanti gini ya dia buka lebar-lebar begini. Terus yang jempol ini maju ke sini. Nah, terus ini buka lagi ke sana. Seperti itu. Jadi ini 1, 2. Seperti itu. Ini namanya kita mengikuti pemikiran murid. Diikuti ben apa? Miskonsepsi yang dilakukan oleh anak tadi itu tidak, dan hasil pengukuran anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda. Padahal alat ukurnya sama. Benda yang diukur sama, harusnya hasilnya sama. Nah, kalau kita bisa mengikuti pemikiran murid, berarti diantisipasi. Ya, antisipasi nologi artinya. Diantisipasi bagaimana? Dek, nanti kalau menyusun spidolnya untuk mengukur itu tidak boleh ada jarak ya Dik ya. Jadi begini, si D ini, loh ini tidak ada jarak. 1, tidak ada jarak. 2, tidak boleh bertumpuk. Kan enak sing ngene iki. Enak ngene iki yo enak. Jadi orang bombo nek ngomong telung-telan. Ada yang seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita bisa mengantisipasi
miskonsepsi yang dilakukan oleh murid sebelumnya, diharapkan nanti kegiatan belajarnya juga akan lebih lancar. Hasil belajar anak juga akan lebih baik. Saged dipahami sampai di sini. Ikuti pemikiran murid. Nggih. Niku kegiatan ekstrakurikuler itu hanya dilakukan ditaruh di satu hari, misalkan ditaruh di satu hari tok ngono lho. Misalkan di hari Kamis. Pada jenis ekstrakurikulernya 3. Drum band, nari, melukis. Ya, misalkan gitu ya, drum band, menari, melukis. Jame podo, dinone podo. Ini contoh loh ya, nek jane kan ora, ini contoh. Nah, ini biar untuk membuka pemikiran anak-anak gitu loh. Anak-anak harus milih salah satu dari ketiganya ini. Harus pilih salah satu. Bagaimana menurut anak-anak? Anak-anak gini, Bu Guru, aku ki pengen, aku ya seneng melukis, aku ki ya seneng menari, aku seneng drum band. Nah nanti gimana nak? Kan harinya sama, jamnya sama. Nanti aku lari sana, lari sini, gitu Bu Guru. Nggak bisa, nggak bisa. Nanti kamu lukisnya belum selesai, sudah ke drum band. Drum bandnya belum selesai, nari. Pokoknya aku pengen tiga-tiganya Bu Guru. Bagaimana? Menurut jenengan bagaimana seperti ini? Nah, jadi itu untuk membuka pemikiran anak bahwa data itu tidak boleh sembarangan dihitungnya gitu ya. Data itu tidak boleh sembarangan dihitungnya, tidak boleh sembarangan dianalisisnya. Karena jika jika satu anak pengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke situ, akhirnya data yang kita peroleh itu jadi nek wong tuwek, wong dewasa ngerti itu rancu begitu. Abu-abu. Iki nggone ya melu rono, ya melu rene. Ya, melu rono ya melu rene. Nah, itu akan merusak hasil datanya kan ya, seperti itu. Nah, jadi nanti refleksinya mungkin bisa sejauh itu. Jangan dipikir anak-anak itu tidak bisa mikir sampai segitunya. Seperti itu tadi loh. Kalau kita berikan ilustrasi bahwa tidak bisa deh. Masa kamu musiknya baru mulai tongkleng dongkleng. Wahnya lari ke sana, lari ke ruangan sana. Baru dongkleng. Itu Pak guru lukisnya sudah datang, melukisnya bagus, lari lagi ke sana. Itu tidak bisa dilakukan. Jadi setiap orang itu merepresentasikan satu data seperti itu. Nanti kita langsung praktek. Nanti saya minta habis ini udah kok ini lihat. Terima kasih kayak gitu loh. Jadi ini langsung praktek. Jadi gembira itu, ini saya garis bawahi ya. Gembira itu selain pembelajarannya memang gembira dan melalui eksplorasi dan bermain, gembira itu juga merepresentasikan akronim gali dan eksplorasi, yaitu menggali sebanyak-banyaknya materi yang ada di lingkungan sekitar kita itu itu yang bisa saya pakai, yang bisa saya gunakan. Ini tadi saya cari-cari, ini saya dapat taplak meja. Nanti jaritnya Mbak Huti juga bisa dipakai. Ini nanti bisa dipakai untuk belajar juga ya. Itu nanti misalnya pas cinta tanah air bisa untuk ini cinta tanah air ini batik itu cinta tanah air loh ya, cinta tanah air batik bungane bungane dan sangat melekat. Jadi gali dan eksplorasi, kemudian ke muat konten, goleki CP-ne, B buat aktivitas gawe kegiatan. Ikuti pemikiran murid, tak kira wis hafal kabeh.
rayakan dan akhiri pembelajaran. Rayakan dan akhiri pembelajaran di situ adalah mengajak anak-anak kita untuk berefleksi. Nih, refleksi itu bukan sekedar nanyai seneng apa ora Dek, orang menunggu, tapi dihubungkan dengan keseharian kita, dihubungkan dengan aktivitas keseharian kita. Dek, kalau kamu itu sana ikut sini, menunggu gak iso Dek. Tidak akan maksimal, nggak jadi pintarnya nggak banget gitu loh. Tidak bisa, tidak bisa multitasking. Ora kayak bu guru goreng tempe karo karo buka laptop karo isah-isah iku isah-isah karo nyuci wong yo aku kabeh karo apa meneh pokoke iso 5 ya bisa ya 5 ya iya 5 oh nyapu nek kecer situ disapu ngono guru tuh 5 bisa dikerjakan sekaligus multitasking. Tapi di sini beda ya, ini adalah data gitu. Teman-teman, saya minta ya kesediaannya untuk ada Branden ada berapa? Ada 3. Yang suka melukis ada berapa? Ada 2. Yang suka menari ada berapa? 2. Saya, Bu Guru punya papan di sana. Ada gambarnya loh nak. Yang pertama yang di bawah itu ada gambar apa itu? Gambar Branden mengkorono orang kelihatan kabeh. Kok kelihatan ngono. Terus yang di situ ada melukis dan menari. Nah, di sana sudah ada lem, sudah ada kertas kotak-kotak kecil. Yang berwarna merah, yang Branden nanti ngambilnya kertas warna merah, ditempelnya dari bawah, nanti membuat grafik. Jadi, ibu-ibu semua, bapak ibu semuanya, kita bisa belajar analisis data, representasi data melalui grafik. Itu kanggo bocah sak kelas. Itu gayeng dia. Jadi jenengan tinggal membuat seperti itu. Nek iki kan cilik ya. Jenengan bisa membuatnya dari plano itu gede itu dibuat ngono. Terserah mau apa. Jadi tidak harus ini ya, ini cuma contoh ya. Ekstrakurikuler cuma contoh ya. Jenengan bisa Dek Sopo suka buah jeruk, Sopo suka buah apel, Sopo suka buah semangka, ngono kuwi ya bisa. Yuk, ke sana nak. Iya. Nah di situ ya, baris orang telang. Ayo, yang suka satu anak hanya nempel satu loh ya, tidak boleh. Aku seneng dua-duanya Bu Guru enggak boleh. Seperti tadi loh ya. Tadi yang di merah tadi berapa anak tadi? Nah, nempelnya dari bawah di dalam kotaknya Bu Guru yang sudah dibuat Bu Guru. Api apa ora? Api. Nah, ayo siapa nambah benar pengen nemplek. Oke. Lah aku yang penting kok enak. Oh ada. Oke. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa dipahami nggih? Bisa. Jadi ngono kuwi nek bisa kelas bisa rengkoh bareng begitu ya. Dengan eksplorasi materi di lingkungan sekitar kita. Siapa yang suka sirup melon? Siapa yang suka sirup stroberi? Siapa yang suka sirup ngono kuwi? Jadi pakai seperti itu. Mungkin kesukaan, mungkin hobi, mungkin tadi kayak ekstrakurikuler tadi, wakil banget yang bisa kita pakai. Terus itu kalau bermainnya benar-benar bermain. Iya memang kabel ini benar-benar bermain. Maksudnya begini, dengan menggunakan aktivitas fisik. Coba satu. Nganggo apa wae iso. Ya. Dan
Caranya kalau tadi boleh nempel. Kalau nempel berarti Bu Guru menyediakan lem kertas, potongan kertas, ditempel-tempelin. Ini nek Bu Guru lagi males, dikai spidol. Buat ini ora sambung warnai penuh ngono lho ya. Mbok garis-garis, mbok titik-titik, mbok lingkaran-lingkaran. Sudah pernah lihat diagram? Sudah. Lah iya engko iso corek-corek ngene lho. Arsir. Corek, malang, migu. Miring, ngongkong, bunder, titik. Nanti boleh berkreasi. Jadi anak TK sebentar. Nih ya. Bisa diganti teman-teman. Kaya mau duwe godhong. Ya ning jero kene isine godhonge 4, rantinge 5, trikile 7. Setiap mangkok. Atau nek ora sedeng ya nganggo lepek. Ra duwe lepek nganggo tampah. Ra duwe tampah nganggo godhong ombok kuwi kerdus kuwi ndure kuwi di yes pokoknya guru ra kurang lakon. Ayo monggo teman-teman silahkan menjadi murid sebentar.